Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang goblok lupa kepada Allah. Ya tidak nambah, Pak. Makanya tarekat ini luar biasa. Dia membuka dulu supaya dibuka dulu supaya bisa dimasuki. Ada sistem. Nah itu uang ceramah nggak ada sistem, Pak. Suruh nomor cinta, ridho, ikhlas. Nanti ditelok mana? Nah, cara belajarnya di luar sopo gurunya, guru sandi, turunane sopo. Metutu kiai kok celuk Gus saya gak oleh, anaknya gak oleh celuk Gus. Itu aja dipermasalahan. Jadi sebetulnya cuma itu. Makanya Abah mulainya jadi itu gimana? Kita akan nulis sampai ini. Jadi awal itu Rasulullah juga ditalkin itu yang ditalkin. Pertama itu Iqra, suruh baca. Nah sekarang kalau ulama syariat suruh baca Iqra, itu sendiri itu menyuruh menerangkan. Sing diwaca itu opo? Itu menerangkan, kamu suruh baca. Bukan itu yang dibaca, itu ayat menyuruh membaca. Terus yang diwaca opo? Nah, saya bisa membuktikan yang dibaca apa itu. Yang dibaca sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya yang dibaca itu, sebaiknya yang diucapkan. Bahkan yang diucapkan pada Nabi kedahulu itu kalimat la ilaha illallah, lah benar bisa niku. Nah, terbukti dia turun ke bumi, turun dari gunung itu, menyampaikan sahabatnya, nggak menyampaikan yang lain, cuma la ilaha illallah. Berarti itu yang dibaca itu belum ketemu wong itu. Ya, apa sih? Nama bisa ini secil ya dalam. Tapi itu sampai ke bidang ilmu masih. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak yang disembah kecuali Allah. Ilmu, keterangan. Nah, untuk meningkatkan dari ilmu yakin ke aku yakin, dia tingkatkan. Jadi ditanya lagi sama malaikat Jibril, bukan lagi suruh baca, dan bukan malaikat lagi yang ngomong. Ini, kalau tadi malaikat, ini langsung Allah lihat aku. Ini kising rodok soro kita lihat kondi. Lihat aku. Ini jenenge dalil Pak, bukan tafsir Pak. Ini namanya takwil. Ngerti? Ya dari itu tadi, kalau awal tadi itu tafsir, sekarang saya takwilkan dan ditingkatkan kepada kalau pakai menuju hakul yakin, menuju hakikat itu harus banyak pakai takwil, bukan pakai tafsir. Kalau tadi dia mengatakan awal saya buta huruf dan bisa baca dan tulis. Kalau ini bukan buta huruf, bukan yang sampai saya buta hati, saya nggak bisa melihat karena buta hati. Nah, akhirnya dia disuruh, bukan disuruh baca sama Allah. Kalau tadi suruh menyebut. Kalau disuruh hudurkan aku, hudurkan Allah. Dengan hudurnya Allah dia bisa melihat Allah. Karena dengan ada hudurnya Allah semuanya itu terang benderang, semuanya itu tidak ada lagi yang bisa. Langsung dia bisa melihat Allah. Ya. Setelah dia melihat itu namanya hakul yakin. Ya, setelah dia melihat Allah dia turun ke bumi, menyampaikan dua itu tadi. Pertama la ilaha illallah secara keilmuan dengan sifat-sifat Allah, baru dia tingkatkan kepada spiritual, yaitu mengihsankan dirinya tadi. Ihsan. Jadi seakan-akan itu sudah dinaikkan sama Rasulullah ke masuk ke hakikat. Jadi spiritual. Jadi sahabat itu diajari loro. Mari iki nang kene itu 10 tahun. Setelah 10 tahun lebih baru
dengan keimanan yang utuh, ya toh, baru turun rukun di iman. Ternyata iman itu bukan hanya kepada Allah, hanya kepada Nabi dan seterusnya. Setelah itu, setelah rukun iman, tadi dia dapat ihsan, rukun ihsan. Pertama ihsan, yaitu seakan-akan dia bisa melihat, atau tidak bisa melihat, dia dilihat sama Allah. Baru turun rukun iman. Setelah turun rukun iman, dua ini baru turun rukun Islam. Dan dengan dua ihsan dan iman ini tadi, tauhid dan iman tadi ini alat untuk melaksanakan rukun ini, perintah Allah dan Rasulnya ini tadi. Ini loh Pak. Nah, urut-urutan ini 10 tahun baru turun. Enggak lama Pak. Bayangkan 10 tahun lebih, ada yang mengatakan 13 tahun. Jadi tanpa ini dibagusi dulu Pak untuk mencapai rukun Islam ini. Sekarang orang rukun Islam akhirnya terjadi pada zaman Rasulullah, orang-orang Badui tadi. Jadinya gitu. Ya sholat, ya apa, tapi iman belum menyentuh. Nah akibatnya pahala yang mau diberikan sempurna tidak dicukupi sama Allah. Maka disuruh sempurnakan supaya dicukupi. Nah, dia masih berislam, tapi imannya, tauhidnya belum tersentuh. Nah torekat ini membantu itu arahnya, makanya torekat itu arahnya untuk memperbaiki itu. Benar Pak. Tanpa itu Pak, itu ibaratnya dia itu melaksanakannya juga, tapi sahun. Banyak yang sia-sia. Berat saya sering nyampaikan, ibadahnya jalan, maksiatnya juga jalan. Karena kelemahan iman tadi. Terus tidak bisa berproses, ada peringkat-peringkatnya enggak? Ya dia monoton di situ aja, rapuh gitu. Nah itu yang mudah diadu domba, yang mudah munafik, yang mudah fasik. Karena faktor ini, nah tidak terjaga. Nah kita di torekat ini sudah mengaku beriman aja nggak cukup, harus ada maintenance-nya. Maintenance-nya itu dikir jahari itu. Maintenance-nya maintenance-nya tauhid, zikir hobi, ismuzat. Terus-menerus dijaga, maintenance terus-menerus, duduk terus. Nah orang ini enggak, aku harus beriman, aku lakoni. Ya apa caranya, enggak dipelihara, enggak dijaga. Ya, terbukti wis ono apa-apa. Nah itu kata Allah, itu ibadah itu berpinggiran. Kalau enggak ada masalah, enggak kelihatan. Bareng ono masalah, baru ketok. Ya sekarang ini, ketokannya kan, wong wali-wali hebat-hebat, musim ceramah hebat-hebat. Enggak ketok. Bareng ono masalah baru ketok kabeh. Loh, kok ngene? Nah, itu ibadahnya masih ibadah pinggiran atau dia ibadahnya tur iso maca tulisan dongeng to anime. Tapi keyakinannya tidak terpenuhi. Hati nuraninya kosong, tidak terisi. Yang ditakin itu sebenarnya sudah sampai di situ tok pelajaran itu asli. Bahwa kamu sudah ada di sisi Allah, terus kamu sudah beriman. Dengan beriman itu otomatis balik nang surat Al-Anfal itu ada nyambung, baru disampaikan ayat ilmu masuk. Ya, masuk dengan ilmu itu, kamu bisa melangkah dengan pengetahuan itu, baik hubungannya dengan Allah ya kepada manusia. Kalau itu terwujud habibullah dengan baik, itulah kamu termasuk orang yang benar-benar beriman kalian itu, dan dia akan mendapat rezeki rizkun karim. Itu sudah selesai. Nah karena manusia ini tahu mau pokok minta ini macam-macam. Padahal itu sudah selesai, tinggal kamu, kecuali kamu dikasih job. Kalau enggak, makanya orang sing dikai job, orang sing enggak. Orang sing untuk awake dhewe, kaya Abdurrahman bin
Adam itu dia malah kerajaannya apa ditinggal ya itu nggak ada job. Imam Ghazali punya job, saya punya job. Yang bagus itu yang punya job. Dia terkenal di bumi, terkenal di langit. Dia lebih banyak manfaatnya kepada orang. Tapi kayak Rasulullah kan gitu. Seperti itu. Jadi orang sudah ditalkin itu sudah kan sudah dibawa ke sisi Allah. Tinggal dia jangan kemana-mana, wukuf di situ. Usahakan jangan keluar dari sisi itu. Dan nanti semuanya yang ya ayyuhalladzina amanu sabiru ya ayyuhalladzina amanu orang beriman, kita dipanggil, diberikan motivasi. Masuk. Nah, akhirnya kita tersungkur, itu bertawakal, menyerah kepada Tuhan, terserah Tuhan. Aku apa diapa namanya. Yang itu ditunggu tawadu namanya. Kan itu tawadu, menyerah. Dengan tawadu segala kekurangannya di backup, kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang cita, beres. Mari ngaji nih. Kamu tapi ngomong, oh ya kok ndak baca Al-Qur'an apa lho? Ya diwaca. Ya. Itu sudah diwaca. Ya toh. Tapi kita membacanya bukan seperti pemahaman ente. Jadi belajarnya itu sebetulnya cuma menutup. Karena nanti hasilnya kan dua. Hasilnya apa? Alladzi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi orang ini mendirikan sholat dan membelajarkan sebagian. Cuma loro itu. Nah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman yang dia akan mendapatkan rezeki diskon karim. Nanti hasilnya di lapangannya ini. Bukan di lapangan dia dapat uang, jatuhno uang, bukan. Ini hasilnya. Kalau ini enggak, itu enggak berhasil. Ara'aita lagi juga diubidin fadzalikal ladzi yadul yatim itu kan memperhatikan anak yatim dan orang miskin, dan sholatnya tidak riya, tidak sahun. Dengan sahun itu dia dari tidur dia. Hamil menanasnya jalan, tidak sahun. Hamil menanasnya jalan, membelanjakan sebagian hartanya. Wis mari, Pak. Kalau dua itu enggak ya pembohong agama. Wis mari ngaji. Kita harus baik sama tetangga, sama orang tua, sama apa, ya orang-orang beriman. Sing wis beriman, sing enggak beriman enggak. Jadi kamu diberi motivasi bisa masuk itu karena iman. Makanya tarekat la ilaha illallah. Itu membahas dalil iku maneh. Dalile kon harus ini harus api. Wis seru. Kenapa ndak bisa? Imane sih kurang. Jadi jikire dia ke dibahas dalil maneh. Iki dalil maneh. Zikir wae kan akhirnya kedikir terus. Nanti tuh. Wis seru tapi kok gak iso karena imannya. Nah, iman diperoleh jadi itu imannya. Wis tepat kan? Imannya bagus, tauhidnya bagus, mari. Engko dibahas mana? Tapi iki gak api ya gak iso. Iki api, imannya bagus, otomatis disampaikan ayat-ayat Allah tadi bertambah-tambah. Dan dia ngajinya yaitu hanya sekedar pengetahuan dari perintahnya dan larangannya, tapi dia tidak bisa mewujudkan. Kenapa? Semua itu bisa diwujudkan dengan baik dan utuh, tidak ada kekurangannya kalau hati orang itu bersih. Maka kata Allah, mengucapkan berbahagialah orang yang bersih hatinya, celaka orang yang masya kon ibadahmu akeh dan sebagainya. Kena dalil situ sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada sebuah hati kalbu kata rusak apa? Kalau itu kan menentukan, makanya tarekat itu yang dijaga, harus dibersihkan. Nah, tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih hati itu bukan sekedar kamu suruh bersihkan hati,
ada alat pembersihnya. Baju aja ada alat pembersihnya, sabun. Uang ada pembersihnya, zakat. Najis badan ada pembersihnya dengan wudu. Nah ini alat pembersihnya yaitu zikrullah. Nah itu yang dipakai torekat itu. Jadi ada hal yang sangat sulit sekali orang mencerna itu, sulit membenahi hal-hal yang tadi untuk menjaganya sulit. Ternyata kalau tidak lewat metode torekat memang sulit, Pak. Kalau tidak torekat itu dengan zikir sudah terjaga semua, imannya terjaga jadi dimanapun, tauhidnya tidak akan sirik karena dia terus ismujatnya jalan, aman sudah, Pak. Kalau kita pakai ilmu tok, tidak bisa kamu. Ya apa kamu mengutuhkan imanmu ini? Ya apa menjaga tauhidmu itu tadi? Nggak bisa. Kamu lupa aja kepada Allah langsung ganti iblis ya. Wa maisu yang dikrohman yokero saya kenapa lu korin? Ya apa kon? Ya apa carane? Akhirnya kebanyakan ilmu kamu tapi gak iso ya. Sampai Syekh berani menyampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhu itu karena dia sudah pengalaman dan sudah menulis kitab, bahkan mempunyai referensi kitab beribu-ribu kitab, tapi dia merasa nggak tertolong. Setelah dia bertorekat baru dia tahu persis ternyata masalahnya cuma di kolbu. Makanya dia berani mengatakan, hatta kamu punya 1000 kitab atau hafal kamu belum dikatakan berilmu, kalau belum ditalkin, maksudnya belum ada alat pembersih hati. Dia berani ngomong itu karena dia merasakan. Tapi siapa yang berani memecahkan apa yang disampaikan itu? Karena masih banyak orang bergantung kepada kitab, menjadi patokan kitab itu. Ya, nah, bisa tersinggung orang-orang karena tidak memahami. Dikira kita nggak suka kitab, melarang kitab. Bukan melarang, tapi pemahamannya kan luas itu. Jangan diartikan tidak boleh membaca kitab. Sesama orang torekat aja kemarin Mandala sudah tangkap sama Ustadz Abu. Ya, bukan tidak boleh membaca, pemahamannya kan nggak paham. Orang belajar torekat itu seperti orang mati di balik guru, di balik ini apa katanya gurunya. Jadi kita katakan taklid ya taklid memang. Karena disuruh taklid. Kamu boleh taklid kepada orang yang sempurna. Kamu kepada dokter, kamu taklid dong. Kalau tidak taklid ya apa bon? Kecuali kan pada dokter ya boleh kamu debat. Ya, kecuali kamu sama selevel debat dulu. Kan gitu ya. Kalau Allah kan ditanya sama malaikat, ya Allah buat apa bikin? Kan tak level. Allah ngomong tuh aku lebih tahu daripada kamu. Nah, aku dokter spesialis. Kok ini dokter, aku lebih tahu daripada kamu. Bisa aja mau ngaku ahli. Jadi kamu harus nurut sampai aku. Bukan berarti itu taklid. Dia ikuti orang-orang yang ahli. Fas'alu ala dzikir kan itu dalilnya bukan taklid. Selama orang ngikuti itu taklid loh ya. Nah, gitu loh, sering salah itu gitu. Nah, taklid itu kamu zikir ini. Resiko. Nah, kamu baca kitab nggak dilarang, tapi tidak menjadi wajib lagi, menjadi sunnah, ya. Nah, kalau ini jadi wajib. Kalau dulu dibalik, baca kitabnya wajib, zikir apa itu sunnah mau kerjakan boleh, nggak boleh. Sekarang dibalik. Nah, kan gitu ya. Nah, makanya lihat sejarah, bagaimana Nabi Musa belajar, bagaimana Syekh Abdul Qadir belajar, Imam Ghazali belajar, kan gitu dilihat. Jalaluddin Rumi itu ada saya, bukan berarti tidak boleh membaca kitab. Nah, sebab pada umumnya kitab yang dibaca itu umumnya pengetahuan fuqaha fikih ya, fikih. Nah, kalau fikih itu yang buka buku nggak masalah. Tapi kalau kita buka buku kan bisa keliru.